Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Kukurang 77. Di siang hari ini saya kedatangan pasien Beat Karbu ya teman-teman. Ini kata orangnya tentang kendalanya itu kalau kena gejlukan mati ya. Ini dia dari rumahnya sampai ke bengkel sekitar ada 3 kilo, itu mati 3 kali ya teman-teman. Karena jalannya rusak di sananya. Ya. Coba dinyalakan dulu. Kita akan buka ya, kita akan cek ya, kita akan cek satu persatu ya, apakah permasalahan dari kalau kena gejlukan mati ya, sering matian motornya ya. Kita akan cek dulu nanti, coba di kran bensin otomatisnya ya, karena sering di Beat Karbu ini kran bensin otomatisnya suka mati mendadak ya. Udah. Biasanya disebabkan karena ada kotoran atau karena tutup tangkinya yang vakum ya, tutup tangkinya, selang pernapasannya atau lubang pernapasannya udah mampet ya, itu bisa jadi ya. Kita akan cek, bisa juga di selang yang kecil ya, selang isap yang kecil di manifold itu, satu ke ais, satunya juga ke kran bensin otomatis itu sering retak atau pecah ya. Kita akan cek satu persatu ya teman-teman. Ya, kita buka dulu tutup depannya, kemudian kita cek ya. Ini sepertinya selangnya sih tidak ada yang mencurigakan ya. Kita akan buka tangkinya agar lebih jelas. Kita cek kabel pulser ya teman-teman. Ini sering kabel pulser itu kadang dia putus di tengah jalan ya, sehingga kalau kena gejlukan otomatis mesin itu dia akan naik dan akan menarik kabel pulsernya ya teman-teman. Itu sering putus ya. Sementara kita akan cek dulu di kran bensin otomatis ya. Cara ngeceknya adalah kita siapkan regen dan corongnya ya, kemudian kita isap bensinnya, kemudian kita tahan agar bensin ngocor terus ya, pertalitnya ngocor terus ya. Terus tunggu sampai 10 atau 5 menit. Kalau dia mati mendadak ya berarti ada masalah di tutup tangki atau di kran bensin otomatisnya ya. Kita akan cek, kita tutup ya selang isapnya, kita tunggu. Ya, ini sepertinya ya sudah agak lama ini tidak berhenti-berhenti, berarti di bagian kran otomatis sama di tutup tangkinya ini tidak bermasalah ya teman-teman. Ini normal ya, tidak ada yang rusak atau yang mampet ya. Kita akan beralih ke pengecekan selanjutnya adalah di kabel pulser ya teman-teman. Ini kabel pulsernya masih di posisi aslinya ya, masih ada kancingannya, masih ada jepitannya ya teman-teman ya. Kita akan coba copot dulu ya kancingnya ya. Setelah copot seperti ini, kemudian nanti kita akan tarik-tarik ya satu persatu kabel pulser ya, terus kabel spool pengisian dan kabel spool lampu kita tarik ya. Kalau emang dia putus di jalan pasti ditarik itu akan putus, akan enteng ya teman-teman ya. Kita akan coba, kita copot dulu ya, kancingan yang di bloknya. Ya, oke, ini sudah dicopot ya teman-teman ya. Kemudian kita akan tarik satu-satu ya kabelnya. Ini walaupun isolasi besarnya tidak dilepas, kalau emang ada kabel yang putus pasti akan putus ya teman-teman ya. Kita coba cek, buka dulu isolasi yang di bagian depan ya, agar lebih mudah untuk menarik kabel satu persatu. Ya, kita tarik kabel pulser ya, warna hijau, maksud saya warna biru. Ini kabel pengisian aki sama kabel lampunya ya ini teman-teman. Ini sepertinya tidak ada yang putus ya, sudah ditarik ya dengan kuat satu persatu ini kabel pulser.
warnanya biru strip putih tetap aja tidak putus ya. Kabel kuning juga tidak putus, kabel putih pengisian aki juga tidak putus ya. Jadi ini kabel ya tidak putus di jalan ya teman-teman ya. Kemudian kita akan cek lagi ya, permasalahannya di mana ini. Apa dari switch setelah samping ya, bisa jadi ini switchnya bermasalah. Kalau kena gujlagan dia kendor sendiri ya. Kita pasang dulu selang bensinnya sama selang isapnya, kita pasang ya, agar kita coba ya ini permasalahannya di mana agar beres ya teman-teman ya. Sementara ini selang yang agak retaknya ya, walaupun ini enggak retak nggak bolong, tapi kita patut waspadai ya. Kita potong aja agar lebih bagus, lebih padat, nanti tidak bermasalah lagi kalau sudah benar ya teman-teman. Kita potong di bagian yang mencurigakannya ya, walaupun tidak retak parah. Kemudian kancingan juga kita lepas dan kita pasang lagi ke yang aslinya teman-teman ya. Seperti ini selangnya masih panjang ya, jangan khawatir dia akan narik kalau motor digoyang-goyangkan ya. Ini selang-selang bagian isap di bagian ice juga masih bagus ya. Coba kita engkol ya. Ini masih belum hidup ya teman-teman. Ini sementara akinya belum beres, kita cek ya. Kita tarik kabel-kabel yang kira-kiranya mencurigakan ya. Ya, ini kalau kabel kuning strip merah itu dari kabel switch starter ya, tapi sudah di jumper tidak masalah, itu kabelnya tidak terpakai ya. Kita langsung coba jumper di bagian kabel switch tersamping ya teman-teman ya. Kemudian kita akan cek pengapiannya ya, di busi, di coil apa ada pengapian ya. Ya, ini di jumper masih tetap aja tidak hidup. Kita cek pengapiannya ya. Ini pengapian ada teman-teman ya, pengapian di coil ada ya. Itu tadi pakai busi yang bekas dulu, cuma mengecek pengapiannya aja. Kemudian kita engkol teman-teman ya. Ternyata hidup ya, tapi ini masih belum ketemu penyakitnya ya teman-teman ya. Nanti kita cek dulu ya. Ini kabel ditarik-tarik masih aja kadang mati ya. Coba kita cek turunkan ya, apakah ada kabel yang tertarik. Kemudian kita goyang-goyangkan ya. Ini shockbreakernya sudah mulai lemas ya teman-teman, sehingga mesin pergerakannya lebih tinggi ya, lebih besar pergerakannya ya, sehingga bisa jadi ini menarik kabel-kabel yang ada di pengapian ya. Ini kita akan perkuat ya kabel di pulsernya ya teman-teman ya. Ya, ini setelah kita cek ternyata ini soketnya kendor ya, kabelnya tidak kuat. Kita masukkan kabel serabutnya ke dalam kabel biru strip putih ya. Ini kabel pulser teman-teman ya, seperti ini. Kita rapikan ya, kemudian kita masukkan lagi ke soketnya ya. Ya, setelah itu kancingannya tidak usah dipasang lagi ke posisi semula ya teman-teman ya, tidak usah dipasang lagi ke posisi semula ya, yang depan sama yang belakangnya
Kemudian jalurnya juga kita pindah ke atas ya teman-teman, agar dia lebih kendor ya, agar tidak manteng lagi, tidak tertarik ya, soketnya itu tidak tertarik oleh pergerakan mesin ya, karena disebabkan shock breaker ini udah bocor, sudah mantul-mantulnya udah banyak banget ya. Coba digerakkan lagi ya, ini sudah bergeraknya sangat besar pergerakannya ya teman-teman ya. Jadi kita akali seperti itu ya, model kabel serabut ya. Insya Allah motor ini akan normal lagi ya. Kemudian kita cek, nanti kita cek jalan ya, cari jalan yang rusak, apakah sudah normal, apa sudah masih matian teman-teman ya. Ini sudah tidak matian, kita pasang joknya sementara, kemudian kita akan test drive motornya teman-teman. Dulu, coba dulu. Oke. Ya oke, sip. Ini sudah beres ya teman-teman. Ini sudah dicek di jalan yang rusak, sudah tidak matian lagi ya. Lanjut kita pasang semua sayap-sayapnya ya. Jadi permasalahan motor ini adalah di bagian soket, bagian pulsernya yang kendor ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat video dari saya. Jangan lupa bantu subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.